guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membuat channel yang berjudul Sejarah Sekolah SMK Sukapura. Dan saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu ini dalam ruangan berpenyejuk udara, kau dan wangimu bersanding dengan riuh angin di luar. Udara mana kini yang kau hirup? Hujan di mana kini yang kau peluk? Dimanapun kau kini, rindu tentangmu tak pernah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 1 dari kelas 10 jurusan Tata Boga akan mewawancarai tentang ke SMK Sukapuraan. Yang pertama, kapan didirikannya SMK Sukapura? Ya, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Terima kasih atas segala kehadirannya. Kalian hadir ke sini akan mengupas tuntas tentang sejarah pendirian SMK Sukapura. Anak-anak yang hadir di sini adalah perwakilan dari kelas 10 Tata Boga kelompok 1 ya. Terkait dengan tugas mata pelajaran sejarah. Iya. Kalau bertanya kapan didirikannya SMK Sukapura, sebetulnya belum lama kalau menghitung dari sisi waktu. Berdirinya SMK Sukapura itu 2 tahun 2014. Artinya sampai hari ini SMK Sukapura itu baru 6 tahun perjalanan. Tapi alhamdulillah karena berangkat dari keseriusan pengelolaan, kemudian ditopang dengan berbagai sumber daya manusia yang handal, guru-gurunya juga orang-orang hebat dan punya kepedulian tentang pendidikan, sehingga di 6 tahun ini progres kemajuannya cukup signifikan. Jadi kalau berbicara tadi kapan didirikannya tahun 2014, sekarang 2021, berarti 6 tahunan ya berjalan. Alhamdulillah kalian masuk di kelas 10 sekarang, teman-teman kalian juga cukup banyak, di atas 400 orangan. Itu artinya benar-benar pesat perkembangannya. Itu saja. Terima kasih, Pak. Ya. Yang kedua, bagaimana sejarah SMK Sukapura ini dan apa tujuannya didirikan SMK ini? Oh iya, oke. Kaitan dengan sejarah pendirian, tentu saja di sini ada semacam filosofi. Filosofi pendirian SMK Sukapura itu adalah berangkat dari kepedulian dan perhatian
kami dan rekan-rekan di yayasan, karena tidak sedikitlah anak-anak yang kompeten, anak yang punya keinginan kuat untuk meningkatkan pendidikannya, tetapi terbentur dari sisi pembiayaan, sehingga pada umumnya banyak anak-anak yang punya keinginan kuat untuk melanjutkan, tapi tidak bisa melanjutkan karena memang dari sisi ataupun faktor ekonomi. Makanya hadir SMK Sukapura ini adalah untuk mengakomodir dan mewadahi anak-anak yang punya keinginan kuat untuk melanjutkan, diantaranya anak-anak yang duafa ataupun lemah dari sisi ekonominya, kemudian ditinggal oleh orang tuanya, anak yang yatim dan piatu ataupun ada yatim piatu juga, kemudian anak-anak yang jelaslah dari sisi keinginannya, sehingga kami bisa memberikan ruang yang sama, karena berbicara pendidikan adalah kepentingan bersama dan kewajiban semua pihak untuk sama-sama mewujudkannya. Makanya secara filosofi berangkatnya pendirian Sukapura ini adalah benar-benar dari keprihatinan dan keinginan yang kuat untuk mewadahi anak-anak yang punya latar belakang ekonominya kurang mampu dan kurang mapan. Kemudian tujuan pendiriannya, mudah-mudahan ini juga sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita dituntut untuk berkontribusi baik, memberikan kemaslahatan untuk kemajuan umat, untuk kemanfaatan umat. Ada kalimat dari sabda Nabi kan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan makna dan manfaat untuk kepentingan umat. Sehingga tujuannya ingin berkontribusi untuk kemajuan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di lingkungan daerah Cikalapa, termasuk masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Tanjung Jaya. Sehingga hadirnya SMK Sukapura, baik yang dekat ataupun anak-anak yang jauh, yang memang kenyataannya anak-anak yang jauh itu kan pada mondok, ada yang di pesantren, ada yang tinggal di masyarakat, ada juga yang mondok di pesantren yang di luar daerah Cikalapa. Jelas semuanya juga punya kepentingan, semua juga ingin berkontribusi. Pesantren juga alhamdulillah penuh, kemudian pesantren yang ada di luar daerah Cikalapa juga alhamdulillah penuh, termasuk masyarakat juga alhamdulillah yang punya rumah-rumah kosong sekarang dikontrakan ya. Jadi kehidupan ekonominya itu meningkat ya, termasuk sekarang warung-warung kan yang ada di sekitar SMK Sukapura hadir, ataupun banyak yang mendirikan warung-warung. Artinya ekonominya juga alhamdulillah ikut bangkit, ikut maju, jelas. Jadi kelihatan ya, tujuan berdirinya Sukapura itu adalah ingin membantu masyarakat, terutama masyarakat yang kurang beruntung dari sisi ekonomi, tapi punya kepedulian dan keinginan anak-anaknya untuk lebih maju di pendidikan, sehingga hadirlah SMK Sukapura. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam pembangunan yayasan ini? Oh iya, oke. Kalau berbicara yang terlibat ataupun ikut andil dalam pendirian yayasan, termasuk pembangunan SMK Sukapura, sebetulnya tidak terlalu banyak. Karena memang kalau orang banyak tetapi tidak berkontribusi kan tidak begitu jelas manfaatnya. Meskipun sedikit, kami diantaranya, kemudian ada Pak Lutfi, ada Pak Didin, dibantu dengan kawan-kawan yang lain, itu yang betul-betul andil terlibat besar terhadap pendirian dan kemajuan SMK Sukapura. Artinya tidak terlalu banyak orangnya, secara personilnya, tapi kekuatan visi misinya aja yang besar.
yang handal, sehingga Anda juga kan bisa mengetahui perkembangan SMK Sukapura baik dari infrastruktur termasuk jumlah siswa yang masuk dari tahun ke tahun. Malah Ade kan dari mana? Saya dari Cibangarik. Cibangarik itu dari mana deh? Sukaraja. Sukaraja itu kan jelas. Iya. Ada beberapa sekolah yang terlewat, tapi tetap Ande ingin masuk ke SMK Sukapura, kan tertarik ya Iya, dengan hadirnya SMK Sukapura. Alhamdulillah bisa semuanya menikmati, bukan hanya lingkungan wilayah Kecamatan Tanjung termasuk luar Kecamatan Tanjung, malah ada yang luar kabupaten pun ada yang hadir untuk masuk ke SMK Sukapura. Jadi kalau tadi ditanya berapa orang yang terlibat, tidak terlalu banyak, sedikit tapi berkontribusi positif. Terima kasih. Satu lagi Pak, Oke, ya. mengapa yayasan ini dinamai SMK Sukapura? Oh gitu. Iya. Oke. Sebetulnya kalau berbicara yayasan, nama yayasannya itu adalah Yayasan Algina Cikalapa. Tapi lembaga pendidikannya yang didirikan tidak sama dengan nama yayasan, tapi SMK-nya Sukapura. Karena memang ada semacam strategi yang dibangun. Kalau nama sekolah identik ataupun sama dengan yayasan itu udah biasa. Tapi ketika yayasan ataupun nama sekolah berbeda dengan nama yayasan, itu ada semacam alternatif. Ada strategi untuk membangun pencitraan yang lebih luas. Sehingga kami sengaja kalau berbicara Sukapura kan nama karuhun lah, nama yang sudah punya sejarah. Sukapura itu kan ngadaun ngora. Kalimat kalau dalam bahasa Arab itu ngalap tabaruk, supaya penuh keberkahan. Karena Sukapura itu kan nama yang sudah populer, nama yang sudah dibanggakan oleh warga Kabupaten Tasikmalaya. Karena awal mulanya Tasikmalaya itu adalah Sukapura. Makanya kami lebih tepat memilih yayasannya Algina berangkat dari keinginan yang kuat, dengan rasa ingin majunya lembaga itu sangat kuat, ya kan. Gina itu adalah kaya, ataupun Gina itu adalah orang yang punya kekuatan yang lebih tinggi untuk menuju suatu tujuan tertentu. Itu kan bahasanya juga Gina itu kaya, punya kaya hati yang lebih signifikannya. Nah, orang yang punya keinginan kuat, kaya hatinya, kaya jiwanya, bukan hanya ditunjang dari sisi materi. Sebetulnya kalau berbicara materi ya sama saja dengan yang lain. Tapi ini kan berangkat dari keinginan yang kuat, cita-cita yang dalam, ya. Sehingga nama SMK-nya juga SMK yang memang populer. Kalau coba bayangkan, kalau nama SMK-nya SMK Algina kan tidak populer. Iya, malah mungkin sampai hari ini kecil lah namanya. Tapi berbicara Sukapura kan enak didengarnya, enak diucapkannya, mudah. Di telingannya juga udah terdengar, apalagi orang Sukaraja. Ingin sekali, kan Sukaraja itu kan identik dengan Sukapura ya. Makanya anak-anak orang Sukaraja ataupun anak Sukaraja itu kalau tidak sekolah ke SMK Sukapura tidak punya kebanggaan gitu kan. Sebetulnya seharusnya SMK Sukapura itu adanya di mana? Di Sukaraja ya. Tapi adanya kan di Cikalapa di sini. Ini kan sengaja gitu kan mengadopsi nama tersebut, mengambil dari kebesarannya, sejarahnya juga, ceritanya luar biasa kan. Berbicara Sukapura ngadaun ngora, insya Allah benar-benar cita-cita luhur orang-orang yang mendirikan Kabupaten Tasikmalaya itu kan, dengan cerita sejarah yang sangat luas. Itu kan kalau dipelajari itu tentang sejarah Sukapura. Nah, makanya kami sengaja ingin mengambil keberkahannya gitu kan, mengambil keberkahannya dengan mengadopsi nama Sukapura supaya lebih cepat besar, cepat tinggi, dan cepat populer. Dan anak-anaknya juga memang anak-anak yang
punya pemikiran yang lebih luas, anak-anaknya juga, karena kan bisa dirasakan saja oleh adik-adik juga. Anak-anak SMK Sukapura ini anak-anaknya baik, karakternya baik, pembelajaran setiap harinya juga memang sangat kondusif, guru-gurunya punya tanggung jawab moral, sehingga benar-benar luar biasa ini SMK Sukapura. Ya, makanya terima kasih hadirnya kalian juga masuk ke SMK Sukapura, malah yang dari luar daerah, bukan hanya Tanjung Jaya tadi ceritakan, bisa masuk ke Sukapura, ikut sama-sama andil besar. Malah bisa jadi kalian besok di saat naik ke kelas 11 harus sama-sama menjembatani dan mempopulerkan, mensosialisasikan tentang SMK Sukapura. Siapa deh? Siap. Pasti siap. Itu ya, kan jadi motivasi kuat. Masuk di kelas Tata Boga. Boga ya. Ya. Emang sekarang kan alumni Tata Boga udah dituntut dan ditunggu di masyarakat. Kuliner kan sekarang udah di mana-mana. Iya, udah Udah di mana-mana. Banyak pesanan ya. Banyak pesanan kalau sudah Tata Boga. Tata Boga iya, kan Tata Boga. Jadi kan prodi baru, jurusan baru, tapi animo masuk ke jurusan Tata Boga luar biasa ya. Berapa kelas sekarang Tata Boga? Tata Boga satu kelas. Satu kelas, tapi dalam berapa orang di kelasnya? 20. Ada juga Ilham katanya mau pindah jurusan Kemana? ke Tata Boga. Oh, emang dari mana? Excellent. Excellent, kelas excellent. Hmm. Oh iya, ya alhamdulillah luar biasa. Jadi animo masuk ke Tata Boga ya, setelah tahu nanti outputnya seperti apa, banyak yang minat sekarang ke Tata Boga. Tata Busana udah berapa kelas? Tata Busana 2 kelas. Dua kelas. Sekarang Tata Boga kan baru tahun ini ya, tapi Iya. alhamdulillah udah kelihatan animo siswanya juga memang cukup lumayan. Ya, sekali lagi terima kasih saya sampaikan kepada anak-anak kami yang hadir hari ini untuk istilahnya mewawancarai terkait tentang sejarah Sukapura, sejarah SMK Sukapura. Malah kan ada kelas sekarang, ada kelas baru ya, bukan hanya kelas reguler tapi ada kelas Excellent. Kemudian ada kelas atlet kan ya, ada kelas atlet kan? Ada. Yang punya keinginan untuk istilahnya apa, mengembangkan keterampilannya, mengembangkan talentanya, bakat minatnya. Kan ada anak-anak yang punya apa perhatian khusus di olahraga. Saya juga sengaja mewadahi khusus kelas atlet, artinya bukan berarti meninggalkan jurusannya, tetap jurusannya kan ada yang di Tata Boga, Tata Busana, ada yang di RPL, di TKJ, tapi dia masuk unggulannya di kelas atlet, artinya punya waktu khusus yang panjang untuk lebih menggali dan meningkatkan keterampilan keolahragaannya, lebih khusus di kegiatan bola voli gitu. Malah ada juga yang masuk di olahraga main bola ya. Ya, di main bola juga masuk, karena kan insya Allah akan memberikan SSB, sekolah sepak bola, karena kelihatan animo siswa yang ingin juga berjuang di olahraga sepak bola lebih banyak lagi untuk anak laki-laki, termasuk wanita juga ada yang masuk di kelas apa sepak bola ya. Iya. Gitu. Ya, semakin hari semakin baik, semakin maju, semakin apa Berkembang. malah setiap hari kegiatan anak itu full ya. Iya. Full sampai sore, habis belajar ekstra, jadi benar-benar kegiatan rutinitasnya di sekolah sampai jam 3 sampai jam 4 full di sekolah. Mudah-mudahan kalian semuanya belajar di SMK Sukapura ini ditingkatkan belajarnya. Amin. Mendapat ilmu yang manfaat, yang Amin. barokah, sehingga nanti setelah keluar dari sekolah punya keterampilan, bisa bekerja, membantu orang tua, Amin. menjadi anak yang soleh-solehah. Amin ya Allah. Rupanya sekian. Iya. Ada lagi pertanyaan? Nah, satu lagi Pak, Iya. harapan Bapak ke depannya ya SMK Sukapura pengennya gimana? Oh gitu, oke, bagus. Iya. Ya, tentu saja kalau berbicara tentang harapan, kita kan punya cita-cita, punya keinginan. Harapannya SMK Sukapura ini menjadi SMK yang SMK favorit, SMK pilihan, SMK unggulan.
itu kan bicaranya bukan hanya bicara lokal tapi memang bicara regional, itu kan bicara nasional. Benar-benar bukan hanya bisa mewadahi anak di sekitar ini, tapi di luar sekitar Tanjung Jaya, kabupaten, luar provinsi juga insya Allah. Banyak harapan, cita-citanya luar biasa. Mudah-mudahan ditunjang dengan berbagai kekuatan, baik kekuatan internal termasuk kekuatan eksternal. Memang bisa menjadi harapan yang kuat. Mudah-mudahan saja. Doakan ya. Amin, Semoga amin, amin. SMK Sukapura semakin hari semakin berkembang. Amin, amin. Semakin baik. Amin. Anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang soleh-solihah. Amin ya Allah, amin. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf waktu istirahatnya keganggu. nggak apa-apa. Ya, sama-sama. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan tidak lelah-lelah ya belajar. Amin. Belajar setiap hari, setiap saat. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah tanpa lintas nanti. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari wawancara saya. Mohon maaf bila ada kesalahan perkataan maupun sikap. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.